tajuk rancangan tubuh manusia atau rancangan badan wadak manusia. Ini betul-betul luar biasa. Tapi guru tidak begitu banyak nanti diulas lebih detail ya, karena nanti banyak risiko ya. Jadi diulas dengan sederhana agar bermanfaat. Sebentar para pemirsa, coba dihajat dulu, ini kelihatannya terlalu padat frekuensi kubur ini. Ayo para pemirsa, semoga betul-betul manfaat video ini ya, karena ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Begini para pemirsa, diajarkan, diulas. Semoga dimampukan guru mempunyai bahasa yang sangat mudah dan bahasa yang indah, sehingga para pemirsa siapapun dan sampai kapanpun bila memahami mendengar video guru mendapatkan kemudahan. Jadi intinya begini para pemirsa. Di global dengan bahasa yang umum namanya sangkan paraning dumadi. Bagi yang belum paham dengan bahasa itu maksudnya begini. Sangkan paraning dumadi itu asalnya dari mana? Kalau sudah di dunia mau kemana? Ya. Tatkala asalnya dari mana, baru ada pertanyaan ini. Asalnya dari apa, dengan siapa, dan bagaimana? Itu cara berpikirnya begitu. Dengan begitu luasnya pemahaman global semesta, maka guru memakai bahasa yang simpel. Asalnya dari satu titik tadi, disebutlah, diceritakan di dalam kitab-kitab, sudah disampaikan guru, Adam dan Hawa. Ya, digambarkan surga. Guru memakai bahasa yang baru, jadi Trimurti Luhur ya. Trimurti Luhur itu bisa dimaknai Hawa Adam ya surganya di situ. Diwakili dengan bahasa yang mudah. Bentar para murid santri dan pemirsa. Kelihatannya sangat padat, frekuensi enggak cukup kelihatannya ini. Ayo para pemirsa. Jadi alam satu contoh aja ya, yang jadi manusia. Tatkala sperma, di dalam sperma ada biji manusia. Nah mulai dari situ para pemirsa, itu berproses ya. Itu semesta, alam, para moyang bangsa manusia menyebutlah bangsa dewa. Dunia memahami tentang bahasa ilmiah. Di situ mencipta, memproduksi, memproduk bangsa manusia. Itu sudah terstruktur, bahasa dimudahkan, itu terukur dengan sesuatu yang sudah ada dengan otomatis melalui kemampuan semesta. Di dalam sperma manusia, tatkala ketemu laki dan perempuan diiyakan oleh alam, menjadikan hal yang mampu mencetak dirinya sendiri. Itulah para murid dan santri dan para pemirsa, guru membekali umat dengan videonya Syahadat 4 itu.
Artinya dengan syahadat 4 itu, guru mengajarkan para pemirsa, murid dan santri untuk mengatur pola pikir kesadaran Anda, mampu memahami di dalam jiwa Anda, di dalam tubuh Anda, di dalam tulang Anda, di dalam hati dan makna yang terdalam, itu ada itu. Maka di situ ada bahasa yang tepat, assalamualaikum ono dewe ngono dewe. Dia ada dengan terbentuk kemampuan kekuatan alam, kekuasaan alam. Karena dia ada mampu mengadakan. Karena keadaannya itu sistem otomatis, maka dia yang di dalam yang kalian sebut dengan syahadat papat itu, itulah karena adanya itu dia mencipta dirinya. Seperti bagaikan virus membentuk tubuhnya, membentuk rancangan karakternya. Itulah, semoga betul-betul ini sangat mudah dipahami. Untuk kekurangan dari zat atau sel, satu contoh para pemirsa ini sangat mudah, yang mudah dipahami. Anggap saja ini DNA dari ibu, ini DNA dari bapak, ditemukan kekuatan oleh semesta menjadikan guru mengajarkan dengan syahadat papat, menjadi ada, ya. Nah, adanya ini mampu berkembang begini. Nah, berputar gini. Karena kekurangan zat atau butuh zat untuk membentuk janin, maka disinilah mengambil zat gen atau sari-sari protein, zat-zat spiritual dari orang tua atau dari tubuh si ibu itu. Di dalam tubuh manusia, seorang ibu itu ada namanya unsur 4. Di dalam unsur itu ada karakter, ada moral, namanya sedulur papat. Nah, disitulah yang merancang tubuh bangsa manusia, merancang tubuh kita. Maka kadang seorang suami itu berkumpul dengan istrinya, itu menambahkan suatu daya agar janin yang ada di dalam janin yang mampu mengembangkan, membentuk karakternya, itu terwujud membentuk seperti cetakannya itu. Tatkala itu terukur para pemirsa, itu sudah terukur kekuatannya, dipahamkan. Terukur wadahnya, terukur panjangnya, terukur lebarnya, terukur semua otomatis. Nah, untuk mengembalikan itu kepada asalnya, maka orang-orang terdahulu leluhur kita, maka mengajarkan seperti saya sebagai guru Anda, mengajarkan mengapa kalau kita punya putra atau putri, keluarga kita ada yang melahirkan. Untuk ari-arinya itu ditanam. Mengapa guru? Ya memang seperti itu manusia. Di situ nanti ada data dan file untuk dibutuhkan kehidupan bagi ruh atau jiwa bila memerlukan datanya hilang. Jatuh di situ. Dua, di situ bila diberikan sesuatu hal akan diserap dari DNA atau ruh yang ada sudah menjadi manusia. Maka di tempat ari-ari itu, tatkala berapa hari di situ ada wewangian. Memang yang tepat itu bunga, para pemirsa. Jenis bunga kalian sudah paham sekar ya. Bila tidak ada itu di tempat yang sulit bunga, jangan ditinggal wewangian. Itu bisa minyak. Minyak yang identik dengan spiritual. Bisa juga garu, menyan, dupa, apapun yang berhubungan dengan spirit. Ya, kalau toh minyak itu tidak ada, berilah sesuatu hal yang identik dengan nilai-nilai kehidupan. Maka pentingnya satu contoh, diberilah penerangan. Bisa lampu atas nama dengan listrik, bisa juga dengan lilin atau diberikan sesuatu penerangan. Satu contoh, tatkala manusia itu lahir, bayi itu lahir, tatkala ada dia mengalami gendala, para pemirsa. Fisiknya kurang sehat, atau dia daya tahan tubuhnya lemah, itu kalian mantrain, kalian bacakan doa dengan bahasa apapun, tapi passwordnya ada. Satu contoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakang kalau di hari-hari si A si B,
saya beri ini, tolong jangan nangis, jadilah lebih kuat. Semudah itu sebagai manusia, sehingga tidak seperti di era sekarang. Para pemirsa rumah tangga yang muda, tatkala kalian punya anak, punya cucu, kalian selalu mengandalkan kekuatan masjid dan dokter. Itu pun belum tentu selesai. Nah, dengan seperti inilah orang-orang terdahulu membuatlah sistem seperti itu, sehingga sampai besar cara-caranya sudah terukur, alat-alatnya sudah diseimbangkan. Satu contoh dan berhubung dengan tentang kata kematian. Maka tatkala ruh itu keluar, itu ada nilai-nilai yang tepat. Di hari kesekian, di video yang lain sudah diajarkan. Manusia itu harus begini, harus begini. Kesalahan kalian yang di luar sana. Kalian masih ada yang menjalankan bersedekah 7 hari, 40 hari, 100 hari, ya. Pendak 1, pendak 2, pendak 3. Tapi kalau dari keluarga Anda yang si mati, si mayat itu kalian pocong, tidak ada gunanya para pemirsa. Mengapa kok seperti itu? Dayanya tidak cukup. Satu contoh diulas oleh guru, semoga video ini juga cukup panjang. Manusia ini terukur para pemirsa. Apa yang dimakan, apa yang dilakukan dengan kekuatan pikir, apapun yang dilakukan. Satu contoh, sebentar lagi kita masuk namanya puasa bulan Ramadan. Berapa juta manusia melakukan itu dan berapa tahun manusia itu tidak ada konsep dari alam, tidak makan, tidak minum 1 bulan. Leluhur Islam tidak mengajarkan, Islam tidak mengajarkan, Tuhan tidak memerintahkan. Manusia salah memahami kitab, tidak makan, tidak minum. Sehingga daya kemampuan tubuh, daya kemampuan pikir yang diserap oleh kehidupan untuk aktivitas selama di dunia, itu rusak atau dayanya turun. Tatkala itu ruh atau jiwa mau naik di tempatnya, tidak mampu. Lebih salah lagi, setiap tahun melakukan seperti itu, ruhnya mau keluar, jasadnya dibungkus seperti lontong. Gila itu sudah, tidak bisa para pemirsa. Nah, sedikit ulasan seperti ini, betul-betul kalian para murid dan santri diajarkan ya, mampulah merubah. Karena apa? Percuma kalau kita di dunia atas nama punya Tuhan, kita capek-capek mencari harta, capek-capek beribadah. Tidak ada gunanya bagaimana, ini kalian harus betul-betul paham. Solusinya bagaimana guru? Maka guru membuatkan sistem ya para pemirsa. Karena konsep yang sudah tepat dan benar, keliru memahami karena tidak ada yang mengajarkan. Sehingga guru membuatlah konsep ditata ulang, maka sudah diulas dari video sebelumnya. Maka syahadat yang disusun guru itu mengalternatif dari kesalahan-kesalahan yang kemarin. Satu contoh diajarkan dengan jamas pagi dan jamas petang. Itu nanti akan menambahi zat-zat spirit yang akan dibutuhkan ke depan kalau kita pulang. Di bulan-bulan tertentu maka guru mengajarkan hal-hal seperti itu. Bahkan di bulan Ramadan para murid dan santri diajarkan untuk bersedekah. Sampai mengeluarkan harta. Itu bukan untuk siapa-siapa para pemirsa. Itu untuk kehidupan per individu kalian semua. Meskipun kalian diajarkan guru mengeluarkan harta, itu tidak ada hubungan dengan guru wali bait. Tidak ada dengan guru selaku saya pembina. Disampaikan melalui video ini para pemirsa. Ilmu yang aku ajarkan itu tidak ada hubungannya dengan keuntungan. Itu ilmu untuk bangsa manusia. Jadi itu untuk semua manusia, tapi memang caranya seperti itu. Satu contoh para murid dan santri, guru sangat paham memahami kelakuan perilaku apa yang dilakukan manusia. Manusia tidak banyak dan tidak akan pernah mampu seperti apa yang dilakukan guru. Dengan tidak mampunya manusia itu maka guru membuatlah konsep. Anggap saja guru mengukur. Ke depan muridnya tidak seperti validnya gurunya. Santri murid dan kelak umat tidak seperti yang tua seperti ini. Bagaimana kalau melanggar kaidah? Bagaimana kalau melanggar hukum alam? Bagaimana kalau melanggar hukum Tuhan?
Agar tidak berdampak seperti itu, maka guru membuatlah namanya sistem tebusan-tebusan di sisi itu. Jadi itu sudah tersusun, terstruktur akurat para pemirsa. Bersyukurlah karena untuk memahami, menjalankan itu. Maka melalui video ini guru pun menyampaikan, bagi siapapun yang ingin masuk ke frekuensi guru, masuk mengikuti jalur perjalanan guru, dan murid santri yang sudah terbiat, pada hakikat dan dasarnya ilmu guru ini tidak mengajarkan tentang kekayaan. Itu mengajarkan perjalanan kehidupan ruh Anda. Guru membuatkan jalan agar kalian fit dunya wal akhirah betul-betul mampu sampai kalian yang berharap itu surga itu. Itulah para murid dan santri, kalau sudah seperti ini nanti diulas lebih dalam manfaatnya bagaimana dan apa-apa yang harus dilakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah.